terima kasih kalau kami masih ada sampai dengan saat ini Tuhan, sebagaimana adanya kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Itu semata-mata hanya oleh karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Itu oleh karena Engkau memegang janji bagi kami. Engkau yang berjanji sekali-kali pun Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan menolong kami, Engkau akan menolong kami, Engkau akan membebaskan kami daripada yang jahat. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kuasa-Mu yang tidak terbatas. Itulah yang menjadi alasan sehingga kami masih dapat hidup sampai dengan hari ini. Bukankah Engkau adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana adanya kami Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kuasa-Mu.
dikecewakan. Orang-orang yang menggantungkan pengharapan hanya kepada nama Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Sebab kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang kekal. Haleluya. Makasih Tuhan. Pagi ini kami dibebaskan, pagi ini roh kami dimerdekakan. Kami tidak terikat lagi apapun beban masalah persoalan kami. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah sia-sia dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami, sebab kami siap untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, biar bukan karena mengandalkan pikiran logika manusia, tetapi oleh karena Roh Kudus. Itulah yang menuntun setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Yes. Karena yang luar biasa adalah Tuhan kita. Sekalipun masalah kita luar biasa, nggak apa-apa. Tuhan kita jauh lebih besar dari persoalan kita. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus mengasihi dirimu. Ya, haleluya. Nah, perkenalkan nama saya Dr. Joseph Sibarani. Saya puji Tuhan hari ini boleh diberikan kesempatan untuk melayani kita di tempat ini di GBI pagi sore ya. Dan saya bersama dengan istri saya Boris Sidaputar. Salam kenal untuk dimanapun kita berjumpa, tak perlu segan-segan kan. Langsung bilang aja GBI pagi sore ya kan. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya mau sharing kepada kita bagaimana kita memiliki buah di dalam pekerjaan yang baik. Jadi hari demi hari yang kita kerjakan adalah yang baik. Dan kalau yang kita kerjakan itu yang baik, pasti kita akan memperoleh buah yang baik juga. Yang percaya katakan amin. Tetapi kalau kita mengerjakan pekerjaan yang baik karena terpaksa, maka kita tidak akan mendapatkan buah yang baik kembali dalam hidup kita. Orang percaya seharusnya mengerjakan pekerjaan yang baik bukan karena berharap yang baik datang kepada dia, tetapi karena sudah terlebih dahulu menerima yang baik dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena kalau kita berharap supaya kita memperoleh yang baik, maka kita berbuat yang baik, kita pasti akan dikecewakan. Kita pasti akan kecewa. Belum lagi kita akan kehabisan energi. Kita akan merasa lelah. Capek kurasa, udahlah itu baik-baik aja pun terus, gak adanya yang baik yang kurasakan lagi kan gitu ya. Kita kecewa dengan di keluarga kita, kecewa dimanapun kita berada. Rasa-rasanya apapun yang kita kerjakan yang baik itu menjadi sia-sia. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu artinya dia sudah duluan menerima segala sesuatu yang baik. Dan dia merasa baik-baik saja, sehingga dia berbuat yang baik karena sudah merasa baik-baik saja. Amin. Kita boleh datang ke gereja tanpa merasa baik-baik, boleh. Ada masalah kita datang ke gereja, boleh. Pikiran kita berat, kita datang ke gereja, boleh. Sakit kepala, kita datang ke gereja, boleh. Tapi coba perhatikan, kalau kita percaya, maka pulang dari gereja sakit kepala sembuh. Katakan amin. Kalau kita percaya, detik ini juga yang masih sakit kepala tadi sembuh. Katakan amin. Yang tadi marah-marah datang, kalau percaya detik ini juga nggak marah lagi. Karena percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Boleh tampilkan slide.
Nah, ini adalah gambar daripada otak manusia tapi secara karikatur. Jadi di dalam otak kita ini, disitulah letak daripada perasaan. Ya, kita semua pernah merasa sedih. Ada di situ sih perasaan sedih ada. Nah, yang mana aku nggak hafal. Jadi kalau yang udah nonton film ini lagi di bioskop ini, ya ada di situ perasaan sedih. Yang ku ingat paling ini yang hijau ini, yang hijau. Nah, ini perasaan jijik, muak kali aku nengok dia lah, kayak gitu. Pernah kita rasa muak kan nengok orang kan? Nah, itu berarti lagi ini. Yang warna hijau ini mengontrol daripada pikiran kita. Dan kita pasti sadar kalau lagi muak lihat seseorang disuruh berbuat baik sama dia, apa yang terjadi? Sakit kepala kan? Orang apa lagi muak nengok dia? Kayak mana aku mau buat baik sama dia? Muak kali aku nengok dia. Nengok suami kan pernah muak kan? Suruhlah buat baik, pasti dimarahi kita. Kau baik-baiklah sama suamimu. Kau suruh pulang baik-baik sama suamiku. Muak kali aku nengok dia katanya. Ada di situ rasa marah yang merah ini. Marah. Sama siapa aja dia marah. Bisa berbuat baik, lagi marah. Bisa dipaksa. Lalu kalau kita lagi marah, kita paksa berbuat baik. Yang ada apa? Sakit kepala, sakit pinggang, tengkuk nih, beratnya tengkuk nih. Siapa pernah sakit tengkuknya? Nah, itu pasti mau buat baik tapi lagi marah. Oh, lagi marah kali, tapi dipaksa berbuat baik. Ada yang pernah sakit perut sini? Naik asam lambung ya? Pernah kan? Nah, itu kalau lagi marah disuruh buat baik. Tapi tahukah kita, kalau ada yang di tengah ini, kalau di film asli nggak ada. Ini hanya ada di sini, di gereja. Kenapa? Yang tengah itu adalah Tuhan Yesus. Maka kalau ada Tuhan Yesus di dalam pikiran kita, adakah yang mustahil bagi Tuhan Yesus? Adakah Tuhan Yesus punya rasa benci sama manusia yang jahat sama dia? Dia nggak benci. Bahkan dia mengasihi semua orang. Dia yang datang ke dunia ini untuk apa? Untuk menolong. Siapa yang dia tolong? Orang berdosa. Sampai situ bisa katakan amin. Bahkan dia menebus dosa. Dosa siapa? Orang jahat. Lalu kalau dia ketika dia melayani selama hidup di dunia ini, dia menyembuhkan semua penyakit. Ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ada penyakit yang tidak disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Aku belum dengar semua. Sebagian masih nengok gini. Ada penyakit yang gak disembuhkan Tuhan Yesus. Dalam hati gini, penyakitku. Pasti. Udah gak apa-apa, tenang aja. Tapi satu hal yang kita tahu, siapa yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus adalah mereka yang percaya. Berarti kalau kita cuma terbelengok gini, adakah yang gak bisa disembuhkan Tuhan Yesus? Diriku. Jawabannya karena kurang. Nanti bilang gak percaya, gak mungkin datang ke gereja. Kalau orang gak percaya, gak mungkin datang ke gereja. Ngapain kalian datang? Karena adanya percayanya, tapi ada juga iya. Kadang percaya, kadang enggak. Belum lagi bimbang. Iya enggak ya? Bisa enggak ya Tuhan menyembuhkan orang sakit? Ada yang bertanya gitu. Aku percaya Tuhan bisa turunkan uang dari langit. Ya jadi kenapa gak bilang amin? Kan? Ketahuan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau menurut manusia mana mungkin uang bisa turun dari langit? Itu menurut manusia. Cok tanya sebelahnya, menurutmu bisa uang turun dari langit? Kalian dijawabnya udah gila kau. Sekarang ganti pertanyaannya. Menurutmu Tuhan bisa turunkan uang dari langit? Ya, tanya sebelah kiri kanan, jangan bisa aja. Apa katanya? Kan bisa kan?
Jadi yang aku tanya tadi apa? Aku percaya Tuhan bisa turunkan uang dari langit. Ya mana? Ya itu yang nggak punya duit itu. Berarti kalau kita nggak punya duit sekarang, karena Tuhan belum turunkan uang dari langit. Kalau kamu mau Tuhan turunkan uang dari langit saat ini, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Iya benar sih, masih banyak cicilan, masih banyak utang. Aku mau bilang, apa yang kau punya sekarang, jual dulu, bayar utangmu, supaya Tuhan turunkan uang dari langit. Jangan terikat dengan utang yang tujuannya konsumtif. Ini ada dia akan kita nih ya, yang kerjanya di bank. Kalau ada cicilan kita, pinjaman kita, pastikan pinjamannya itu adalah untuk sesuatu yang produktif. Bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan untuk makan dan minum. Karena kalau untuk makan dan minum, janji Tuhan Yesus itu udah jelas. Pandanglah burung-burung di udara yang tidak bekerja, tidak menabur, tetapi diberi makan oleh Bapamu di manusia-manusia yang tidak mengenal Allah, dia akan mengejar semua apa mau dimakan, dipakai. Tapi kalau kamu percaya, Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu. Untuk apa? Untuk kita bisa tetap hidup. Kalau kita hidup sampai dengan hari ini, itu sebenarnya hanya karena pemeliharaan Tuhan, bukan karena ada uang kita makan. Bukan karena ada pekerjaan kita lalu kita bisa bekerja lalu dapat duit lalu kita bilang iya aku kan karena ada pekerjaan. Kita hidup bukan karena ada pekerjaan kita. Kita hidup karena hidup kita itu diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, pandang bunga bakung di ladang. Salomo dengan segala kekayaannya pun tidak bisa berpakaian seindah dengan bunga bakung ini. Lalu mengapa kamu khawatir? Ayo, mengapa mikir besok makan apa? Mengapa mikir bulan depan kita kayak mana, Pak? Istri menatap suami, udah habis loh kita, Pak, kayak mana itu? Suami pun bilang, yang kau pikirnya aku gak kerja, yang kau pikirnya aku gak kerja. Marbadailah, bahasa Batak. Bahasa Karunya apa itu kalau marbadai? Tiap hari hanya marbadai masalah kurang uang kita. Aduh Pak, nanti malam kalau ada istrinya kayak gitu bilang, aku percaya Tuhan turunkan uang dari langit ini. Kalau kau nggak percaya, jangan kau paksa aku nggak percaya kayak kau, bilang gitu Pak. Amin. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Untuk apa kita datang ke gereja? Untuk apa kita datang beribadah? Untuk apa kita kemudian menyembah Tuhan? Tapi kita sendiri pun tidak percaya 100% kepada kuasanya. Saya mau katakan, 12 tahun saya kuliah di kedokteran. Yang kami pelajari penyakit, yang kami pelajari adalah obat. Tapi ternyata tidak ada obat yang manjur. Lalu Amsal 17 ayat 2 menuliskan, hati yang gembira adalah. Maka saya percaya dokter cuma bisa kasih obat mengurangi gejala. Kalau sakit kepala dikasih obat penghilang sakit kepala, tetapi penyebab sakit kepalanya nggak bisa disembuhkan pakai obat itu. Pasti akan datang lagi, dok masih sakit kepalaku. 2 kali kasih obat, bayar, masih senang itu pasiennya ya kan. 2-3 kali bayar masih senang ya pasien. 5 kali, kok nggak sembuh-sembuh dok katanya kan? Apa yang terjadi? Dia cari dokter yang lain kan? Nggak jago dokter itu. Udah 5 kali aku berobat sama dia nggak sembuh-sembuh. Aku cuma mau bilang, kenapa baru tahu? Halo. Maka kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya yang sama-sama sakit, pasti dia bilang, iya aku udah ke banyak dokter nggak sembuh-sembuh. Udah jangan cari-cari lagi, samanya semua ilmunya itu. Mana mungkin berbeda ilmu kami. Bukunya sama, obatnya sama. Paracetamol obat sakit kepala. Di Penang sana pun paracetamol. Di Amerika sana juga paracetamol, Bu. Apa bisa paracetamol mengobati hutang?
Pergi sana sampai Amerika sana, tambah banyak utangnya, tambah sakit kepalanya. Amin. Tapi kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalaupun kita perlu obat, itu hanya untuk mengurangi penderitaan kita. Tapi kalau kita mau sembuh, kita hanya bisa disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Karena Dia sudah buktikan sendiri. Dia sudah tunjukkan siapapun yang sakit datang sama Yesus sembuh. Siapapun datang sama Yesus sembuh. Bahkan yang mati itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Jangan tanya sama aku kayak mana caranya. Tuhan Yesus yang tahu. Karena mau nanya tadi kan, kayak mana? Jangan tanya sama aku. Aku cuma percaya aja. Kalau Bapak Ibu nggak mau percaya, jangan paksa aku nggak percaya juga. Karena kita kayak gitu. Tapi tahukah kita, orang yang sudah percaya 100%, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berarti ada Tuhan Yesus di dalam otaknya. Hanya karena sudah ada Tuhan Yesus di dalam otaknya, maka apapun yang dia kerjakan, itu pasti akan dibuat Tuhan berhasil, beruntung. Maka Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oke, jadi bagaimana kita supaya bisa melakukan pekerjaan yang baik? Percaya dulu sama Tuhan. Kalau nggak mau percaya dulu sama Tuhan, udah tutup aja kuping. Gak usah dengarkan aku bicara setelah dari sini. Gak usah dengarkan. Gak usah ditunggu-tunggu. Kuncinya cuma satu, percaya sama Tuhan Yesus. Dia Tuhan, Dia juru selamat. Karena Dia Tuhan, baginya tidak ada mustahil. Dia juru selamat karena Dialah kita bisa masuk surga. Kalau kita tahu kita bisa masuk surga, ingat, hidup di dunia cuma 80 tahun. Tapi di surga nanti, itu adalah kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sebab kalau kita tidak masuk surga, berarti kita masuk neraka. Dan Tuhan Yesus sendiri katakan, neraka itu adalah tempat di mana penderitaan tidak akan ada habis-habisnya. Dan kita tidak mati-mati. Hidup terus tapi menderita. Yang didengar di sana cuma gemertak gigi, sakit-sakitnya. Aku bukan mau nakut-nakuti. Aku cuma mau bilang kalau di surga yang kita dengar ada nyanyian, pujian, penyembahan hanya kepada Tuhan. Maka percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Oke, next slide. Tinggal masuk slide-nya. Mazmur 37 ayat 1, ayat 2, ayat 7, ayat 8. Saya bacakan. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Katakan amin. Nanti cuma di mulut aja amin ya. Siap dari sini marah-marah ya kita. Ayat 7 dan 8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada, yang mengerti katakan amin. Kalau dalam hidup kita masih terlalu banyak rasa marah, yang saya garis bawah itu hanya membawa kepada, gak mungkin kita bisa berbuat baik. Kalaupun kita memaksa diri kita berbuat baik, terpaksa. Kalau terpaksa apa yang terjadi? Udah pasti sakit kepala. Siapa sering sakit kepala? Jangan angkat tangan. Siapa sering sakit tengguknya? Gak usah angkat tangan. Siapa sering sakit pinggangnya? Gak usah angkat tangan. Siapa sering sakit perutnya? Gak usah angkat tangan. Aku cuma mau bilang, percayalah 100%. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Detik kita percaya, hilang rasa sakitnya. Siapa yang datang marah? Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Lalu bagaimana supaya kita bisa berbuat baik? Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan
Janganlah marah, sebab itu hanya akan membawa kamu kepada kejahatan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang haleluya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah. Karena supaya apa? Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Bukankah kalau kita melakukan perbuatan yang baik, maka kita perlu modal untuk melakukan kebaikan? Dari siapakah modal itu datang? Maka modalnya kita melakukan kebaikan adalah dari Tuhan. Maka sebelum kita percaya 100% sama Tuhan, saya mau katakan, gak bisa dilatih berbuat baik, gak bisa disuruh-suruh berbuat baik. Istri berkata sama suami, "Ih, baiklah kau sama aku, jangan cat kali kau sama aku." Kan gitu kita bilang kan? Iya. Suami pun kayak gitu menatap istri, "Kaunya cerewet kali kau sama aku." Gak bisa disuruh orang berbuat baik. Satu-satunya alasan orang bisa berbuat baik hanya kalau dia percaya saja. Katakan amin. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Apa katanya? Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berapa banyak yang percaya kalau Tuhan akan memunculkan kebenaran kita? Orang boleh menindas kita, orang boleh menuduh kita macam-macam. Kita yang tahu kita macam-macam atau tidak. Tapi kalau hari ini kita percaya, terserah orang mau tuduh kita bagaimanapun buruknya kita. Tapi kalau kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Hakmu akan diberikan seperti siang hari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, sebagian masih menatap saya bingung. Apa maksudnya? Percaya aja. Kalau ada yang nanya, percaya aja. Percaya aja. Bilang kiri kanannya, percaya aja. Kadang-kala gini, kita percaya aja belum, udah mau nengok itu namanya Thomas. Sebelum aku lihat, sebelum ku masukkan jariku, aku gak percaya. Itu toh, iman adalah dasar dari yang belum kita lihat. Bukti dari yang kita harapkan, masih diharapkan, belum nyata, tapi kita sudah melihat, percaya. Maka kalau kita percaya, sakit kepala hilang. Nah, ulang lagi, masih sakit kepala, berarti belum percaya. Kalau kita percaya, nggak marah kita, masih marah kan? Berarti belum percaya. Kalau kita udah percaya, kita akan gembira. Masih bisa murung, berarti belum percaya. Kami harus buat apa supaya kita percaya? Lihat, kita akan pelajari percaya itu kayak mana. Next slide. Nah, ini otak manusia ini. Udah, kalau ini percaya otak manusia. Kalau ini percaya bahwa kami dokter pelajari ini. Puji Tuhan. Jadi, ini otak manusia ini. Bagian luar ini adalah tempat kita percaya. Apa yang kita percaya itu disimpan di sini. Karena di sini otak ini akan melihat apa yang kita lihat. Kalau kita melihat sesuatu, apapun itu juga, percayakah kita itu buruk atau baik? Kalau kita lihat itu sebagai suatu keburukan, rasanya enak apa enggak? Kalau kita percaya itu sebagai suatu keburukan, kita akan rasa tidak enak. Yang bagian tengah ini adalah pusat perasaan. Kalau otak ini percaya dengan sesuatu yang buruk, maka bagian otak yang tengah akan menghasilkan hormon stres. Dia akan merasa buruk, lemas, gak semangat, marah, jijik, mual.
berarti hormon stresnya sedang meningkat. Tapi kalau otaknya percaya, memang kalau dilihat buruk keadaan ini, tapi aku percaya Tuhan bisa mengubahkan yang buruk ini menjadi baik. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapa banyak yang percaya? Coba angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Yang angkat tangannya karena 100% percaya, maka saat ini juga tersenyum. Kenapa kita tersenyum? Karena akan dihasilkan hormon serotonin, dopamin, endorfin. Ada zat kimia yang akan dikeluarkan di otak kita. Serotonin itu akan membuat kita merasa apa? Kita merasa punya pengharapan. Kalau orang punya pengharapan, hilang putus asanya. Yang ada dia semangat lagi. Gak apa-apa, kulihat pun ini, misalnya ini buruk, tapi aku percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ini bisa Tuhan ubahkan jadi baik ini. Kita lihat suami kita mengecewakan kita, tapi dalam hati, dalam pikirannya, aku percaya Roh Kudus bisa mengubahkan hati suamiku ini. Kita lihat anak-anak kita, aduh kayak mana bandel kali, banyak kali diatur. Tapi kita percaya, gak apa-apa. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tuhan bisa mengubahkan anak-anakku menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Udah sakit, hilang saya kepala enak. Haleluya. Dan lalu yang kedua dikeluarkan hormon dopamin. Apa itu hormon dopamin? Hormon yang kalau dia muncul di otak kita ini, yang kita rasakan tenang, damai. Siapa pernah merasa damai? Angkat tangan, haleluya. Lalu ketika kita berjalan melewati hidup penuh masalah, persoalan, tetapi otak kita percaya, aku percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Dan bukankah Dia adalah Allah yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Katakan amin. Sekalipun aku melewati persoalan ini, tapi aku percaya Tuhan menemaniku, Tuhan menjagaku, Tuhan yang menolongku, Tuhan akan membela aku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan pasti akan menyelamatkanku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku.
Masalah masih ada kan? Tenang. Saya kan percaya saya. Sebab pada waktu kita percaya, maka pada waktunya Tuhan itu akan mengerjakan mujizatnya. Tetapi intinya, tandanya kita percaya sama Tuhan ketika kita melewati lembah kelam sekalipun hati kita tidak takut. Hello. Nah, kalau kita sering merasa takut, saya mau katakan itu karena kita kurang percaya. Kalau kita sering merasa perasaan kita gak enak, orang belum percaya. Percaya aja dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa gembira. Kenapa? Karena pada waktu kita percaya, Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Maka akan dihasilkan di sini hormon yang ketiga, endorfin. Apa itu endorfin? Itu adalah hormon kebahagiaan, kegembiraan. Kalau di otak ini sudah berkumpul ketiga hormon itu, apalagi endorfinnya sudah naik, maka seseorang itu akan merasa gembira, beria-ria. Aku lupa ayat di mana, di Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak menghasilkan, sekalipun ternak semua nggak menghasilkan, sekalipun ekonomiku terpuruk, sekalipun aku ditekan, sekalipun aku kemudian dibuat susah oleh orang-orang, sekalipun aku mungkin seakan-akan musuh-musuh menginjak-injakku, Habakuk berkata, tetapi aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Dia belum lihat jawaban, dia belum lihat mujizat terjadi, tapi dia tetap percaya dulu. Dan tandanya dia percaya, dia beria-ria, gak apa-apa. Oh, banyak persoalan tau, gak apa-apa. Oh, kau ditekan orang, atau aku gak tahu, diejek-ejek kau lo, katanya kau kan. Lalu kita panas hati. Ngapain panas hati? Ketawai dia. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Manusia boleh mereka-reka yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan untuk kebaikan. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Amin. Penggosip auto bertobat. Karena gak laku gosipnya. Dia kan ngomong gitu sama kita, berharap muka kita jadi marah. Iya, ketika gitu bilang apa ya? Awas, dia senang. Mampus kau. Tapi kalau penggosip kita bilang, aku sih tenang-tenang aja. Bagi Tuhan gak ada mustahil, bro. Bilang. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi aku percaya Tuhan mereka-rekakan yang baik. Amin. Bukankah Yusuf, oleh karena perbuatan jahat saudara-saudaranya lah, oleh karena perbuatan jahat istri Potifar lah, oleh karena perbuatan dia dilupakan oleh juru minum atau juru makan itulah, oleh karena semua perbuatan-perbuatan yang mengecewakan itulah, maka kemudian Yusuf sampai di Mesir. Untuk apa Yusuf sampai di Mesir? Karena Yusuf mau menerima panggilan bahwa dia akan menjadi penolong buat banyak orang. Katakan amin. Bukankah karena kebaikan Yusuf, maka banyak manusia diselamatkan, lalu dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Kita berbuat kebaikan bukan memaksa apa yang kita punya. Kita akan berbuat baik karena Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan dalam hidup kita. Jangan cari tahu kayak mana nanti caranya biar aku bisa nyumbang, kayak mana cari aku supaya bisa berbuat baik. Gak akan dapat. Kita hanya bisa berbuat baik kalau sudah percaya 100% bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukankah sesuatu yang mustahil Yusuf bisa tahu apa isi mimpi? Bukan hanya dia menafsir, dia pun tahu isi mimpinya. Dan itu yang memberitahukan dia adalah Tuhan, Pak. Lalu di Mazmur 37 ayat 4 tadi, coba mundur satu slide. Dan bergembiralah karena Tuhan, slide sebelumnya. Dan bergembiralah karena Tuhan. Ayo, maka ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Bilang kiri kanannya, karena kau belum gembira. Kerja kau marah-marah aja.
Yang nggak bisa ketawa ikut aku nggak apa-apa, jangan dipaksa. Kalau dipaksa ketawanya sakit kepala. Tapi kalau mau tanya sama aku, kayak mana kau ketawa-ketawa? Aku cuma karena percaya sama Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil, Kak. Aku tahu masalahmu berat, aku tahu persoalanmu berat, kau dihina, kau direndahkan oleh siapapun juga. Tapi aku percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua hinaan akan diganti Tuhan, kau akan diangkat oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dipecat Pak dari pekerjaan, bersyukurlah. Berarti Tuhan mau pindahkan kau ke tempat yang lebih baik. Cara cepat. Cara? Iyalah. Kalau cara normal kan ya dari step ini dulu baru naik ke sini. Ujian naik ke sini kan lambat. Mau cara cepat kayak Yusuf, diinjak-injak. Gak pernah sekolah, gak pernah belajar, dia perdana menteri. Katakan amin. Itu cara Tuhan. Dan kalau Tuhan bekerja, caranya cara Tuhan melampaui akal logika kita. Apa yang tak pernah dipikirkan manusia, apa yang gak pernah timbul dalam hati, apa yang tak pernah dengar telinga manusia, semuanya itulah yang disediakan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jangan takut keadaan kita hari-hari ini. Benar, kita masih sulit. Benar, samanya kita. Kadang-kadang pun sulit juga, tapi aku udah ketawa-ketawa. Belum selesai persoalanku. Masih banyak. Tapi aku ketawa. Kenapa? Karena aku percaya aja. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Karena aku pun percaya kalau kita hidup sampai hari ini itu pun karena mujizat Tuhan loh. Kita bisa bernapas. Napasnya juga karena mujizat Tuhan. Siapa yang sanggup membuat matahari terbit, terbenam? Angkatlah matahari itu kalau bisa. Siapa yang sanggup membuat dunia ini berotasi, berputar 24 jam rotasinya? Putarlah dunia ini biar hidup. Coba kadang kita nggak terpikir ke sana. Yang terpikirkan kita persoalan kita. Itu nggak apa-apa, wajar. Memang manusia itu adalah memakai otaknya, lalu dia berdasarkan apa yang dia lihat. Maka orang percaya dia hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Bilang lagi kan, percaya aja. Gak marah-marah lagi. Percaya aja. Udah santai, tenang-tenang kita. Ingat gak waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di kapal yang kemudian datang ombak? Tuhan Yesus ngapain coba? Tidur, tenang dia. Murid-muridnya ngapain? Panik. Kita kan sering panik. Sikit-sikit panik. Nengok anak belum mandi panik. Panik lah, masa gak panik ya kan? Saking paniknya, kalau panggil namanya bisa satu gang itu tahu. Joseph, mandi. Baru kemana-mana nanti kita bilang, anakku bandel kali lah, disuruh belajar nggak mau, disuruh ini nggak mau, semua disuruh nggak mau. Yang nggak mau lah, mana ada orang yang suka disuruh-suruh. Cok tanya kiri kanan, kok suka disuruh-suruh? Sama halnya dengan ini. Kalau aku bilang percayalah, aku nggak nyuruh-nyuruh kalian percaya. Mau percaya, mau nggak, terserah. Aku cuma bilang efek dari percaya itu secara medis yang memang udah dipelajari. Serotonin, dopamin, endorfin kita akan dihasilkan di otak. Itu akan membuat kita merasa tenang, punya pengharapan, bahkan bahagia. Balikkan lagi gambar otaknya. Maka ketika otak ini dipenuhi dengan hormon yang 3 tadi, kita bertindak, berperilaku, itu perintahnya kan dari otak. Setuju? Maka kalau orang yang otaknya bahagia, penuh hormon bahagia, coba aku tanya, bisa marah-marah? Jadi ngapain dia kalau bahagia? Senyum, gembira, tertawa-tawa, amin. Nggak marah-marah. Jadi kalau lihat ada orang marah-marah, artinya apa? Kurang endorfin otaknya. Kurang endorfin.
Kalau kita lihat anak kita malas belajar, itu karena kurang endorfin dia. Jangan makin dimarahi. Kenapa? Kalau makin dimarahi, endorfinnya makin habis. Paham? Kalau kita rasa kita tidak sabar, jangan marahi dia. Kita yang gak sabar, kita yang kurang tambah dulu endorfinnya, datang berdoa, Tuhan aku percaya. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Udah memarah kita tadi, aku percaya. Karena kalau kita marah sama anak kita, atau kita marah sama siapapun juga, itu tidak akan membawa apa-apa yang baik. Yang ada dia tambah stres. Orang yang jahat pasti tambah jahat. Itu sebabnya dituliskan, kalahkanlah kejahatan dengan, tetapi jangan karena disuruh-suruh. Pastikan kita percaya sama Tuhan, sehingga hormon kebaikan itu berlimpah di otak kita. Kemanapun kita berjalan, orang harus bisa sampai lihat gini loh, kayak gak ada masalah mau lihat, ya kan? Terus bilang sama dia, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Lihat kiri kanannya, katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya aja. Amin. Kenapa diputusin pacar? Hah? Uangmu dilarikan, Bu. Apa? Hasil kebun kurang. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bergembiralah. Kenapa? Pada waktu kita bergembira, Tuhan akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh hatimu. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan juga. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Terima kasih Tuhan.
Ada yang belum bisa ketawa. Ada yang masih sedih. Ada yang masih kecewa. Ada yang masih tertekan batinnya. Ada yang masih bingung. Percaya aja. Percaya aja. Jangan bingungkan kuasa Tuhan. Kadang-kadang tanpa sadar yang kita bingungkan kuasa Tuhan. Apa bisa? Ngapain nanya? Apa bisa kayak gitu Tuhan? Kok kayak gitu nanyanya? Apa cukup percaya aja? Terus kita nggak ngapa-ngapain? Nah itu ada pertanyaan gitu ya. Mana tahu di luar sana ada yang kayak gitu. Emang cukup percaya aja terus nggak ngapa-ngapain? Bilang sama dia. Ada rupanya kalau dibilang nggak ngapa-ngapain kalau udah percaya. Orang kalau udah percaya pasti perbuatannya baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu sudah menerangkan tadi. Kenapa? Karena ketiga hormon tadi akan membuat otak ini akan berbuat yang baik. Nggak mungkin marah-marah lagi. Tadi kalau kita baca di Mazmur 37 ayat 1, 2, ayat 7, 8 semua marah-marah ceritanya. Jangan marah, jangan panas hati, jangan iri hati, semua kesal. Berarti ingatlah, kalau kemudian kita merasa gampang marah, datang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku percayalah. Bebanku ini udah berat kali. Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Dia pasti akan jamah, oke. Aku kalau lagi sedih, aku datang sama Tuhan. Tuhan gak sanggup lagi Tuhan. Akal logika aku udah habis, udah mentok. Aku cuma bisa diingatkan, percaya saja. Percaya saja. Dokter boleh gak bisa sembuhkan penyakit loh. Dan memang begitu faktanya. Obat tidak bisa menyembuhkan kita. Tapi bukankah dia Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan semua penyakit? Amin. Bahkan dia sudah membangkitkan orang yang mati. Dengan apa? Dengan kuasanya. Kuasa siapa? Kuasa Tuhan. Lalu kalau kita sekarang masih mengandalkan kekuatan kita, berhentilah andalkan kekuatanmu. Capek nanti kita. Kalau kita rasa memang perasaan kita tidak baik-baik saja, udah gak usah lakukan apa-apa. Kira-kira lebih bagus gitu. Diam aja dulu. Berdiam dirilah di negeri katanya. Datang sama Tuhan dulu. Lalu rendahkan diri kita, Tuhan aku gak sanggup lagi. It's okay. Jangan paksakan dirimu. Kemana-mana keluar setel senyum. Padahal lagi stres. Disulut sedikit langsung marah. Disinggung dikit langsung marah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Masa depan anak-anak kita, masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan kalau percaya. Dan tandanya kita percaya ketika kita melewati hal yang berat, kita tenang saja. Amin. Berarti dari itu dari F ya. Kalau C dari E. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya. Aku percaya.
Kami dibebaskan. Kami merdeka saat ini. Kami tahu sekalipun kami banyak masalah, it's okay. Sebab kami punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami tahu masalah kami berat, tapi kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tahu penyakit kami, dokter mulai berkata nggak bisa disembuhkan, tapi Engkau membuktikan, Engkau menyembuhkan, Engkau membangkitkan bahkan yang mati di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami serahkan Tuhan masa depan kami, masa depan anak-anak kami. Kami percayakan ke dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini kami akan bergantung, berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Sebab kami tahu orang-orang yang bergantung, orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan saja, dia akan diberkati, dia akan diberkati, dia akan diberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu, untuk anugerah-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya jiwa kami dibebaskan, jiwa kami dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Oh, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak untukmu. Oh, rabataka nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat iman percaya kami. Engkau yang mengetahui hati kami Tuhan. Dan kami tahu, yakin dan percaya pada waktu kami beriman, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami menang di dalam Engkau. Dan selama-lamanya Engkau adalah Tuhan, dan Engkau adalah satu-satunya juru selamat kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau tidak akan selesai dengan kami. Kami akan selalu membuka hati pikiran kami untuk Roh Kudus terus mengingatkan kami. Ketika kami jatuh, Roh Kudus angkat kami. Ketika kami lemah, Roh Kudus berikan kekuatan kepada kami.
Ketika kami sedih, Roh Kudus menghibur kami. Ketika kami bingung, Roh Kudus akan menuntun kami. Itu kami percaya. Dan saat ini Tuhan, kalau kami akan pulang dari tempat ini, kami merindukan berkat-Mu turun atas setiap kami. Mari kekasih hati Tuhan, mari buka kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Saat ini pulanglah dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan yang Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian mulai siang ini, besok selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat kembali ke saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan doa sepakat. Jadwal ibadah raya dilakukan seperti biasa, sesi 1 pukul 8